Haleluya, saya ucapkan selamat pagi kepada kita yang selalu setia dalam mengiring Tuhan. Biarlah setiap kita yang menonton channel ini diberkati Tuhan. Biarlah melalui renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini dapat menguatkan kita kembali, dapat memberi kita pemahaman supaya kita seturut dengan pikiran Kristus. Dan pada kesempatan pada hari ini, pagi ini saudara, kita akan merenungkan kembali bagaimana tujuan Tuhan yang sebenarnya dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Karena kalau kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya itu dari Tuhan, tetapi itu sebenarnya bukan daripada Tuhan. Dan hari ini saudara, kita akan belajar akan hal ini. Kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita harus bijak, kita harus mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kita baca dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kelima. Ini adalah berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Jadi kita akan belajar melihat dari teks Alkitab ini bagaimana orang-orang di akhir zaman. Apa-apa saja yang akan muncul di akhir zaman, dan hal inilah kita harus bijak untuk meneliti akan hal itu, untuk memahami akan hal ini. Ini adalah salah satu pengajaran ya saudara, dan juga ini surat Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya yang kedua, maksudnya surat yang kedua kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Dan Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan kembali kepada Timotius supaya anak didiknya ini kembali mengajarkan apa yang pernah diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Dan Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada Timotius supaya dikobarkan lagi apa yang ada dalam hati jemaat-jemaat terkhususnya yang ada di Efesus pada saat itu. Dan hari ini saudara, kita akan bersama kembali belajar akan hal itu. Yang terdapat di sini saudara, yaitu bagaimana ada suatu nasihat dalam menghadapi pengajaran yang sesat. Akan bermunculan pengajar-pengajar sesat, pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Tapi hari ini kita akan belajar. Saya akan bacakan bagi kita, saudaraku dapat menyimak melalui kebenaran firman ini. Firman Tuhan semesta alam. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Ini adalah seperti yang saya sampaikan di awal, ini suatu pengajaran, suatu nasihat dari Rasul Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius supaya menguatkan kembali jemaat yang ada di kota Efesus, supaya mereka tetap fokus dalam pengiringan mereka akan Tuhan, supaya mereka tetap berpegang pada Injil, bahwa keselamatan itu hanya datangnya daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan hal inilah saudara, kalau kita melihat di perikop yang lainnya,
tentang ada begitu banyak nasihat-nasihat, tentang ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sebenarnya bukan daripada Tuhan, atau pengajaran palsu. Dan hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat dari pembacaan kita ini, saya catat di sini saudara, ternyata ada beberapa poin dari ayat tersebut yang kita baca tadi. Saya tulis di sini ada 19 poin yang kita pelajari saudara. Temanya yaitu keadaan manusia pada akhir zaman. Kita dapat melihat bahwa bagaimana keadaan manusia di akhir zaman. Akhir zaman berbicara tentang anak-anak Tuhan yang sekarang ini. Akhir zaman akan menguji setiap iman percaya kepada Yesus Tuhan. Mari kita lihat saudara. Yang pertama, ada kesukaran yang akan datang. Bahwa di akhir zaman itu akan ada kesukaran besar. Kesukarannya secara mungkin publikasi, bahkan sampai mengglobalisasi secara mendunia. Terjadinya kesukaran. Kesukaran berbicara tentang bagaimana hidup yang diperbudak oleh dosa. Hidup yang diperbudak oleh kuasa kegelapan, iblis, dan lain sebagainya. Orang yang akan mengalami hal seperti ini adalah orang yang sebenarnya anak-anak Tuhan juga iya. Tetapi sekali lagi saudara, sebagai anak Tuhan, kita jangan pernah goyah akan hal itu. Jangan pernah patah semangat dengan akan hal itu. Walaupun dunia berkata kita akan binasa. Memang akhirnya, endingnya dunia ini akan binasa. Kita lihat lagi. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Kebanyakan orang akan mencintai dirinya sendiri dibandingkan mencintai, mendahulukan orang lain. Hal Alkitab juga katakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi Alkitab di akhir zaman akan katakan bahwa banyak orang yang akan mencintai dirinya sendiri. Banyak orang yang akan memuaskan dirinya sendiri tanpa melihat keberadaan orang lain. Mereka akan lebih cenderungnya, mereka akan selalu, ya hidupku, hidupmu, kebutuhanku, dan kebutuhanmu. Kira-kira seperti itu. Lalu saudara, secara cepat, hamba uang. Berbicara tentang uang, saudara, ada istilah seperti ini. Uang itu tidaklah segala-galanya. Tetapi segala-galanya itu butuh uang. Ya, betul. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, selebih-lebihnya orang yang tidak percaya Tuhan. Karena mereka memang fokusnya di situ. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, saudara, mereka lebih cenderung akan menjadi hamba uang. Mencari berkat itu perlu. Mencari berkat itu adalah, bisa dikatakan, gak apa-apa sebenarnya. Karena kita sebagai manusia, kita butuh namanya hidup kita dipenuhi mungkin dengan harta benda dan lain sebagainya, berlimpah ruah harta. Itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi persoalan kita, saudara, persoalan anak-anak Tuhan, mereka lebih mengutamakan atau menomorsatukan uang. Padahal Alkitab mencatat uang itu adalah akar segala kejahatan. Dan hal inilah membuat cenderungnya manusia akan memberhalakan uang itu dan mengutamakan uang itu dan membelakangi Tuhan. Mereka akan berpikir bahwa aku bisa karena aku bisa. Mereka tidak berpikir bahwa Tuhan itulah sumbernya segalanya. Karena Alkitab bilang, carilah kerajaan Allah atau kebenaran itu, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Lalu yang selanjutnya, saudara, yang keempat, membual. Akhir-akhir zaman akan ada timbul orang yang membual. Membual yang itu berbicara tentang semaunya. Nah, pokoknya mau ngomong apalah terserah dia. Orang ini biasanya cenderung mau didengarkan. Cenderung mau didengarkan oleh siapa saja. Pokoknya kamu harus dengar apa kata saya. Pokoknya kamu harus manut dengan apa yang saya sampaikan kepada kamu. Kira-kira seperti itu, saudara.
Lalu secara singkat, saudara. Yang kelima, menyombongkan diri. Sombong, angkuh. Nah, dari akhir-akhir zaman akan timbul seperti ini, saudara. Mereka akan sombong dengan keberadaan mereka. Mereka akan, aku punya ini dan ini sebagainya. Ini dapat menguasai hidup kita. Dapat mengubah pola pikir kita. Sehingga kita ini, karena kita sombong ini, saudara, dapat membuat kita ini bisa jauh dari Tuhan. Karena apa-apa itu semua karena saya gitu. Karena Alkitab juga, dalam kitab Ayub juga berkata, saudara, orang yang sombong, orang yang congkak, dia akan binasa seperti taiknya. Bayangin, saudara. Seperti taiknya orang akan binasa karena kesombongan dan kecongkakan mereka. Lalu, saudaraku, kita secara cepat lagi. Mereka akan memfitnah. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang dunia juga di akhir zaman akan memfitnah antara satu dengan yang lain. Memfitnah orang lain, sebenarnya mereka tidak seperti itu, tetapi difitnah, itu akan terjadi. Lalu yang ketujuh, memberontak terhadap orang tua. Suka memberontak, melawan terhadap orang tua. Didikan orang tua nggak didengar. Dan hari-hari ini kita banyak melihat akan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, tidak tahu berterima kasih. Nah itu, tidak peduli agama. Lalu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menahan diri, garang atau galak, ganas, pemarah, tidak suka yang baik, suka suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Nah ini anak-anak akhir zaman. Berlagak tahu, padahal sebenarnya tidak tahu. Kemudian menuruti hawa nafsu daripada Allah. Dan endingnya, saudara, kita lihat endingnya di ayat 5. Saya akan bacakan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sana ada ada tanda seru di sana bahwa kita harus menjauhkan orang-orang yang di atas tadi. Sebenarnya pemahamannya seperti ini, saudara. Kita yang kita jauhkan itu dosa daripada orang itu tersebut. Karena Tuhan itu mencintai semua orang tanpa terkecuali. Tetapi yang dibenci oleh Tuhan yaitu dosa. Dosa yang mengikat manusia. Sebenarnya sudah dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi karena kuasa kegelapan, roh ini memang penurut tetapi daging kita lemah. Itulah cara iblis membuat kita. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita tetap cari Tuhan. Mari kita tetap berpegang teguh kepada firman Allah. Mari kita tetap memprioritaskan Tuhan itu yang utama. Apapun kita boleh lakukan. Tetapi jangan lupa tempat kita di mana. Apakah di bumi ataukah kita di surga, di tempat di mana Yesus berada. Siapa tahu itu, saudara, tentang Yesus. Siapa yang mengerti tentang Yesus, maka dia akan selamat. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Sebab itu, saudara, tetap pegang iman kita hari-hari ini, saudara. Jangan pernah goyah, jangan pernah letih, lesu, jangan pernah tidur secara rohani. Tetapi mari kita bangun. Amin, saudara. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah. Biarlah Tuhan yang menyingkapkan rahasia firman-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan, terutama kepada anak-anak Tuhan yang setia untuk mendengar, membaca firman Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan, terkhususnya anak-anak Tuhan di GPD El Shaddai Menjenang, diberkati oleh Tuhan, baik secara finansial mereka juga Tuhan cukupkan segalanya. Kebutuhan mereka Tuhan mencukupkan segalanya. Mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan berkekurangan, biarlah Tuhan juga mencukupkan segalanya. Di pagi hari yang indah ini kami mau melangkah, biarlah kami mendapat sukacita baru, kekuatan baru yang daripada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.